Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu kembali dengan Bu Esti pada pelajaran tematik. Mudah-mudahan anak-anak soleh-solehah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu tetap semangat. Kali ini kita belajar pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku, di subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Kita masuk pada materi keragaman ekonomi di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak soleh-solehah, kita langsung saja masuk pada materi keragaman ekonomi di Indonesia. Keragaman ekonomi di Indonesia. Indonesia sangat kaya akan keragaman selain suku bangsa. Indonesia juga memiliki aktivitas ekonomi yang beragam. Aktivitas ekonomi atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Masyarakat melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan, sehingga aktivitas ekonomi penduduknya disesuaikan dengan kondisi alamnya. Aktivitas ekonomi di Indonesia. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, artinya sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Keadaan alam Indonesia sangat mendukung usaha-usaha di bidang pertanian, misalnya kondisi tanah yang subur dan iklim tropis yang sesuai untuk pertanian. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Indonesia banyak aktivitas peternakan yang dikelola masyarakat atau badan usaha. Jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat diantaranya adalah peternakan unggas, contohnya seperti ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan hewan kecil seperti kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Hasil peternakan meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu, tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat. Hasil ternak juga diolah menjadi berbagai kerajinan, misalnya tas, sepatu, sendal, jaket, sarung tangan, dan kok, atau bola bulu tangkis. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Hal inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi 2, yaitu perikanan tangkap atau aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Perikanan budidaya. Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, mina padi, waduk, bendungan, atau danau. Ini adalah contoh ikan-ikan yang dibudidaya. Seperti ada ikan lele, ikan mujair, juga ikan mas. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati.
Potensi hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara melakukan tebang pilih dan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Adapun fungsi hutan adalah sebagai berikut. Menyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, habitat flora dan fauna, objek wisata. Ini adalah fungsi hutan. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Barang tambang di Indonesia ada dua macam, yaitu migas. Contoh barang tambang migas adalah minyak dan gas. Yang kedua, non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan boksit. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, minuman, dan makanan. Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, ada juga yang kurang akan potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis setiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah tersebut, perkembangannya aktivitas perdagangan, aktivitas dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Alhamdulillah, anak soleh-solehah, materi hari ini sudah selesai. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Sekian dari Ibu. Dan tidak lupa untuk menjaga 3M-nya. Selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan memakai masker jika berpergian. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.